kita pernah ditinggal di pasar suruh dagang gitu kan, kita pernah tinggal di CFD suruh dagang, apa itu gimana nanti kita bahas setelah zuhur aja ya. Karena waktu udah masuk ke zuhur. Belum kompak, saudara kita habis. Sukses, mulia, bersama Allah. Oke, teman-teman perkenalkan. Tadi kan teman-teman udah kenal dan kemarin saya baru datang, jadi saya perkenalkan diri. Saya Fikri Hidayatullah. Teman-teman bisa manggil saya Mas Fikri, Bang Fikri, Kak Fikris, terserah. Yang penting jangan manggil Bapak, ya kan. Nah, teman-teman unik sekali memang. Apa namanya perjalanan hidup kita ya. Akhirnya kita diketemukan lagi di sini. Itu saya itu masuk ke Saudagar Tafis itu waktu Lombok saat itu gempa. Tahun berapa tuh berarti saat? 2018 ya kan, 2018. Dia sebelum gempa. Tahun gempa. Jadi kita tuh masuk seingat saya November tuh. November 2017 sampai 2018. Nah, uniknya adalah angkatan 1 itu kita cerita dulu aja ya. Kita cerita angkatan 1. Jadi angkatan 1 itu angkatan yang berapa orang? 10 ya? 12 ya? 12 dan hanya 1 orang dari Lombok. Sisanya itu dari luar kota semua, gitu kan? Sisanya dari luar kota semua dan itu yang akhirnya mewarnai kita. Dari Aceh sampai Papua, beneran literally dari Aceh sampai Papua. Papuanya 1 orang, Acehnya tuh ada 4. Matni 4 orang. Ada 4 orang. Terus nanti ada juga dari Jawa gitu kan. Bahkan ada yang dari Kalimantan. Saat itu kita nggak ada dari Sulawesi aja tuh. Jadi nggak lengkap pulau besar Indonesianya. Dan unik banget lah. Karena apa? Karena angkatan ini angkatan baru gitu kan. Dan umurnya tuh beragam. Jadi umurnya tuh dari umur yang masih 18 ya paling muda. Paling muda 18 sampai umur enggak, kelahiran 93 lah, 93-an gitu kan. Nah itu, yang akhirnya pada saat itu kita semua terkumpul, tergerak teman-teman. Seperti teman-teman hari ini gitu kan. Kebanyakan dari Lombok berarti ya. Mas Fahmi dari mana? Lombok Tengah. Mas Fahmi dari Lombok Tengah. Di mana Lombok Tengahnya Mas Fahmi? Darmaji. Lombok Tengah. Sekarang berapa hafalan? Yang dipunya yang sebelumnya. 4 di pondok sebelumnya. 4 juz. 4 juz di depan apa di belakang? Yang di depan 2, di belakang 2. Oh, depan 2, belakang 2. Oke. Terus Mas siapa? Igat ya? Mas Igat berapa? Sama. 4 juz juga? Oh, pondoknya sama? Oh, luar biasa. Asal? Sama juga? Keluarga jangan-jangan? Tetangga. Oh, tetangga. Dikira adik gitu kan, kok beda gitu. Kalau adik saya penasarannya nanti makanannya diambil sama Mas Igat terus nih. Gak pernah makan ya. Terus Mas Yusuf asal dari mana? Bima. Masya Allah. Bima. Terus hafalannya? 3 juz. 3 juz depan belakang? 1 belakang, depannya 1 2. belakang, depannya 2. Terus selanjutnya Mas Juan. 10 juz. Alhamdulillah. 10 juz. Berapa ininya? Apa asalnya? Bima juga. Bima. Satu daerah. Terus 10 juznya tadi depan apa belakang? Depan 5, belakang 5. Terus terakhir Mas Khobar? Darmaji 5 juz. Belakang 2, depan 3. Oh, kata-kata udah ini ya, alhamdulillah punya hafalan ya. Ya, berarti nanti Ustadz Aziz lebih mudah nih gitu untuk membooster teman-teman nih. Insya Allah. Ya, jadi pengalaman kita dulu sangat beragam lah teman-teman. Angkatan 1 tuh angkatan yang benar-benar ayah tuh fighting banget gitu kan. Mengayomi kita 12 orang dengan karakter se-Indonesia yang berbeda gitu kan. Dari yang benar-benar gak punya hafalan teman-teman, sampai yang alhamdulillah ada basic 3 juz, ada yang basic 1 juz, 2 juz kayak gitu.
Tapi alhamdulillah semuanya nurut ke ayah gitu kan. Alhamdulillah semuanya ngikutin apa yang diinstruksikan oleh ayah gitu, dan alhamdulillah 1-2 orang dan hampir semuanya itu sekarang punya prestasi di dunia masing-masing. Saya cerita, satu orang di angkatan 1 namanya Mas Fauzur. Mas Fauzur ini asal dari Aceh, teman-teman. Asal dari Aceh, saat itu umurnya berapa? 18 ya. Di saat orang lain, teman-teman, umur berapa teman-teman? Rata-rata 18-19. Ya kan, di saat orang lain mungkin di umuran teman-teman memilih untuk berkuliah, ya kan, berkuliah di tempat atau misalkan meneruskan ma'hadnya gitu, atau mengabdi di ma'had. Terus juga mungkin ada yang mau keluar ke Timur Tengah gitu kan, pondok atau apa gitu. Cuma teman-teman mengabdikan dirinya untuk kembali, bahasa saya, ngeriset ulang. Jadi ngeriset ulang nih, kita pengen bahwasanya hidup kita, kalau komputer itu di reset terus diinstal ulang. Installnya apa? Quran. Jadi yang teman-teman lakukan sekarang adalah proses meriset ulang, proses gimana caranya menanamkan Al-Quran itu ke dalam kehidupan teman sehari-hari. Gitu. Nah, kembali lagi tadi ke cerita Mas Fauzur ini, yang di saat orang-orang itu, di saat seumuran beliau itu, dia memilih kuliah, tapi jauh-jauh dari Aceh datang ke mana? Dari Aceh datang ke Lombok untuk menghafal Quran. Dan sekarang alhamdulillahnya dengan hafalan Qurannya, teman-teman. Kemarin beliau baru keluar negeri ke Taiwan, konferensi. Akhirnya masuk kampus. Jadi setelah ngafal di sini, beliau meneruskan kuliahnya. Gitu, meneruskan kuliahnya di teknologi pangan. Bayangkan teknologi pangan. Jadi beliau bisa tuh ngerumusin misalkan mau makan makanan khas mana gitu kan, atau nanti misalkan gimana caranya mengawetkan makanan ini sampai berbulan-bulan, itu tugasnya beliau tuh. Nah, kemarin konferensi ke Taiwan, terus juga ikut kompetisi magang apa segala macam, prestasi, alhamdulillah. Berbekal dengan ilmu yang ada di Pondok Saudara Tafis. Cerita lain ada namanya Kang Andi. Kang Andi ini yang paling senior. Jadi itu yang tadi Mas Fauzur ini paling junior, yang paling seniornya Kang Andi. Kang Andi ini tadi bahasanya beliau orang Sunda yang sangat kalem, yang sangat ya paling paling dewa. Kalau di sini kayak Mas Yusuf, gitu kan, kayak berantakan. Nah, Kang Andi ini tipikal orang Sunda yang kalem gitu kan. Setelah keluar dari Saudara Tafis gitu kan, beliau mengabdikan diri untuk Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah supaya ya tadi, karena memang beliau kan salah satu kader di Muhammadiyah, dan sekarang beliau jadi fotografer. Gitu. Ada juga Mas Iqbal sekarang jadi fotografer. Mas Iqbal tuh dulu tipikal orang yang benar hafalannya agak sulit gitu kan. Wah, Masya Allah. Akhirnya kita dorong tuh gitu kan, ayo Bal, ngafal gitu, sampai di posisi beliau udah menyerah gitu kan. Tapi alhamdulillah ngafal terus, beliau nggak nyerah, ngafal terus, ubah metode lagi gitu kan, dan alhamdulillah bisa ngafal gitu kan, bisa lanjut, dan sekarang beliau mendedikasikan dirinya jadi fotografer seperti itu. Nah itu, jadi banyak teman-teman. Tadi kita ambil sampel aja ya, Jadi bahwasanya apapun nanti ke depannya yang akan diajarkan ayah di sini, Ustadz Aziz dan Ustadz yang lainnya, itu insya Allah akan berdampak gitu. Asalkan teman-teman niatnya diperbaiki. Makanya saya bilang niatnya adalah teman-teman untuk tahap awalan riset aja. Jadi bahasa saya riset kehidupan kita. Riset kita pengen ngedalami lagi Al-Quran supaya diinstal Al-Quran ke dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau teman-teman sempat ikutin kajian online-nya gitu, mungkin nanti bisa kajian online-nya Ustadz Adi Hidayat itu dibedah gitu kan, ceramahnya beliau itu luar biasa banget. Kalau teman-teman pengen jadi penghafal Quran yang mungkin apa segala macam gitu, itu jadi satu rujukan gitu kan, Ustadz Adi Hidayat ini. Nah, akhirnya tadi kalau bicara teman-teman yang tadi, kalau saya pribadi unik juga teman-teman. Jadi saat itu posisinya saya lagi skripsi. Jadi saat itu saya kuliah. Saya lagi skripsi. Di saat teman-teman lain tuh semester 8 itu udah skripsian, saya ke depan dosen bukan mengajukan proposal skripsi, tapi saya mengajukan cuti. Pak, saya mau cuti.
Kenapa? Soalnya saya ada cita-cita yang belum tersampaikan. Saya pengen ngafal Quran, pengen selesai. Gitu. Sesimpel itu. Karena dulu mungkin memang basic pondoknya 6 tahun saat itu. Basic pondok saya 6 tahun, masuk ke kuliah di IPB, alhamdulillah. Nah, setelah di IPB ini, ya tadi, akhirnya ketemu lah dunia yang heterogen, dunia yang dulu kita di pondok gak pernah tahu gitu kan. Tiba-tiba ketemu ini, segala macam. Akhirnya buyar lah gitu kan, tujuan ngafal. Akhirnya saya bilang, saya pengen riset deh gitu kan. Saya pengen kembali lagi, pengen ngumpulin lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk cuti off. Jadi off saat itu 1 tahun. Di saat teman-teman yang lain udah ada yang lulus, ada yang skripsian apa segala macam, saya mengazamkan untuk cuti aja deh gitu kan. Nah dari situ ternyata berkahnya luar biasa teman-teman. Jadi yakinlah teman-teman bahwasanya ya jalan yang teman-teman lalui sekarang sampai beberapa bulan ke depan insya Allah jalan yang benar. Selama teman-teman membenarkan niatnya gitu kan. Ada beberapa teman-teman kita juga dari 12 orang ada yang nggak tahan di sini gitu kan. Pengennya pulang terus gitu kan. Cuman akhirnya kita tahan, kita guyup gitu kan, akhirnya kita pertahankan dia, ayo bisa gitu kan, dan alhamdulillah kita finish gitu sampai akhir gitu. Nah itu uniknya cerita saya. Jadi setiap orang punya reason ya, setiap orang punya alasan kenapa akhirnya teman-teman semua hadir di sini gitu kan. Dan kalau bisa alasan itu alasan yang cukup kuat supaya kita tidak melenceng niatnya, supaya kita niatnya tetap on track, bahwasanya kita pengen mendalami Al-Quran, pengen menginstal itu ke dalam kehidupan kita. Itu teman-teman untuk tahap perkenalan awal ya. Jadi nanti kedepannya kita sharing apa aja sih kejadian-kejadian yang pernah kita lalui di pondok ini gitu kan. Sampai kemarin udah cerita ke Ustadz Aziz, kita pernah ditinggal di pasar suruh dagang gitu kan, kita pernah tinggal di CFD suruh dagang, apa itu gimana nanti kita bahas setelah zuhur aja ya, karena waktu udah masuk ke zuhur ya Ustadz ya. Itu ya teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. siap induknya ya udah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saudara Hafiz, sukses mulia bersama Allah. Ya, teman-teman, biar teman-teman semangat nih gitu kan. Tadi kita udah bahas ya. Insya Allah udah izin ke Ustadz Aziz nanti di antara teman-teman berlima atau nanti bersepuluh ya, yang nanti pertama kali bisa mutkin dan penilaian mutkinnya benar oleh Ustadz Aziz, insya Allah kita akan kasih hadiah 1 ekor domba apa kambing ya, indukan domba atau kambing ya, yang bisa beranak ya, yang bisa beranak. Nanti silakan teman-teman dirawat biar nanti jadi banyak keturunannya gitu ya, insya Allah biar berkah gitu ya. 1 orang aja, kalau 2 nggak seru ya kan, jadi rebutan, biar nanti jadi rebutan. Itu teman-teman ya, bismillah. Nah, lanjut lagi. Jadi luar biasa teman-teman, dulu itu kita cerita aja ya, kita sharing cerita aja. Nanti teman-teman silakan feedback aja gitu. Kita saling tanya, tukar pikiran aja. Dulu itu flashback ke sini itu beberapa dari kita nggak tahu gimana cara jualan teman-teman. Jadi gimana cara kita menghadapi orang gitu kan. Ada orang yang benar-benar malu banget ketemu orang gitu kan, ketemu pembeli. Akhirnya saat itu kita dilatih public speaking. Jadi kita dilatih public speaking, kita dilatih gimana caranya kita berbicara depan umum dengan berpidato, dengan kita menceritakan pengalaman kita gitu kan. Nah, teman-teman, yang harus dipastikan adalah setiap manusia, setiap makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi ini itu pasti bermanfaat. Gak ada seekor ataupun satu makhluk pun yang tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ambil contoh deh, makhluk yang menurut kita paling gak berguna atau bahasanya ngapain sih diciptain gitu. Kalau kita bahasanya gitu ya, adalah contohnya misalkan lalat. Lalat deh gitu kan. Teman-teman tahu nggak kenapa pada akhirnya hikmah diciptakannya lalat? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa pada akhirnya Allah menciptakan lalat? Kenapa? Fahmi? Apa uniknya lalat itu? Manfaatnya lalat apa sih gitu kan? Apa manfaatnya? Dimakan
Rempeyek nggak bisa, nggak enak. Ya kan? Dijadiin gorengan nggak enak gitu, goreng nggak ada kan gorengan lalat. Apa manfaatnya dari lalat itu apa? Apa nih? Ada? Dan di rumah juga Ustaz. Apa? Roti kalau dah yang lalat, itu lagi bisa diobat. Bisa diobat. Oke, bisa jadi hadisnya di itu ya. Yang lainnya ada nggak? Makan cicak, benar bisa. Simbiosis. Yang lainnya lagi? Satu hikmahnya adalah adanya lalat menandakan bahwasanya di situ lokasi yang kotor. Benar? Ya kan? Uniknya di situ bahwasanya yang gak kepikiran ternyata Allah menciptakan lalat itu karena untuk menjadi indikator, menjadi tanda bahwasanya, menjadi alarm bahwasanya tempat itu kotor loh. Jadi bahwasanya ya tempat itu harus dibersihkan. Nah itu tuh hikmahnya bahwasanya yang kadang nggak kebaca kita ternyata memang luar biasa gitu kan, jadi alarmnya. Nah, begitupun kita, teman-teman. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya tadi mungkin pertanyaan siapa? Mas Fahmi ya. Bilang apa? Potensi kita apa Satya gitu kan. Tadi pertanyaan gitu ya. Apa potensi kita? Gimana cara kita menggali potensi gitu kan. Nah, saya kasih tips teman-teman biar teman-teman bisa menggali potensi. Jadi, cara menggali potensi itu banyak sebenarnya caranya gitu kan. Teman-teman udah lahir di dunia ini 18 tahun. Paling simpel adalah menggali potensi apa yang menurut teman-teman paling kuat di diri teman-teman. Potensi itu bukan hanya berupa sesuatu yang material, sesuatu yang bersifatnya secara fisik atau apa segala macam gitu kan. Bisa misalkan, Mas, saya kalau potensi saya kalau ketemu orang, saya pasti nggak malu-malu. Maksudnya pasti bertanya gitu kan. Pasti misalkan cerita gitu. Itu salah satu potensi itu teman-teman. Misalkan teman-teman potensinya, misalkan pernah punya pengalaman. Oh Mas, saya pernah misalkan naik Rinjani, terus misalkan setelah naik itu di atas saya bisa bertahan selama 2 pekan gitu kan. Itu kan survival, berarti kan sebuah potensi gitu. Nah itu potensi itu sebenarnya banyak. Cara ngelihatnya adalah yang paling utama adalah gimana teman-teman melihat kekuatan teman-teman itu sebagai kekuatan yang powerful. Gitu. Nah kalau teman-teman, aduh kekuatan saya apa ya gitu kan? Misalkan saya belum pernah tahu nih kekuatan apa. Nah cara cari tahunya adalah teman-teman lihat paling banyak teman-teman melakukan selama 18 tahun itu apa? Misalkan ternyata selama 18 tahun teman-teman sering main bola gitu kan? Ya bisa jadi teman-teman potensinya jadi pemain bola gitu kan? Terus misalkan teman-teman ternyata dari selama 18 tahun sering ngebantu ibu di dapur gitu kan. Bisa jadi teman-teman secara palet lidahnya bagus gitu kan. Atau misalkan teman-teman sering nggantiin khutbah Jumat di kampungnya gitu kan. Bisa jadi tadi potensinya adalah di public speakingnya. Jadi lihatlah sekelilingnya gitu. Bahwa saya selama 18 tahun apa yang dilakukan teman-teman dan teman-teman merasa yakin itu terus berulang dilakukan dan teman-teman cintakan hal itu. Misalkan pertanyaan selanjutnya, aduh, saya bingung juga 18 tahun nih nggak ngapa-ngapain, atau misalkan saya bingung nih gitu kan, 18 tahun, misalkan saya cuma sekolah doang atau gimana gitu kan. Cara paling next levelnya adalah ya udah teman-teman selama beberapa tahun ke depan, selama 3 tahun ke depan, coba semua hal. Misalkan teman-teman nggak tahu potensinya apa, cobain aja gitu kan. Mulai dari berenang, mulai dari semua olahraga, misalkan dicobain, terus nanti dari situ kelihatan yang paling sukanya di mana. Atau misalkan dari beternak ataupun ngurus hewan apa segala macam, atau bertani apakah senang atau enggak gitu kan. Cobain semuanya, melukis apa segala macam, termasuk menghafal Quran gitu kan. Ataupun bicara di depan umum, itu dicoba aja semuanya. Nanti ketika dicoba, terus teman-teman merasa enjoy, merasa enak gitu kan, merasa nyaman, bisa jadi itu potensinya teman-teman. Dan potensi itu lebih baik diasah. Jadi ada satu pepatah mengatakan less is more. Less itu semakin dikit, malah kita menjadi lebih baik. Bahasanya kayak pulpen teman-teman, kayak pulpen, kayak pensil. Dia semakin lanjut, semakin ke satu tujuan itu semakin baik. Jadi ada orang di dunia ini kayak tadi misalnya Ustaz Aziz nanya gitu kan, Steve ini apa Mas gitu kan. Saya Steve ini insting itu bisa semuanya. Saya kalau disuruh masak bisa, disuruh ini bisa, semuanya bisa. Akhirnya nggak ada yang ditekuni. Kelemahannya kayak gitu. Nah makanya akhirnya ketika dagang
ketika dagang semuanya bisa gitu kan, apapun bisa didagangin, makanya kayaknya saya harus fokus di satu hal gitu kan, apa komoditasnya kayak gitu. Nah, teman-teman pun seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman kuasai satu hal, lancipkan di satu hal itu, baru nanti sisanya pendukung aja. Jadi pendukung ini, for example, misalkan teman-teman sewaktu-waktu diundang sama presiden, teman-teman bisa ngomongin terkait politik. Teman-teman nanti suatu waktu diundang sama 9 naga gitu kan, Cina misalkan, teman-teman tahu gimana caranya mereka bermain gitu. Terus teman-teman nanti tiba-tiba diundang sama ustadz gitu kan, teman-teman masuk juga ke dunia mereka. Jadi teman-teman tahu semuanya, cuman tetap teman-teman punya satu hal keunikan yang didalemin gitu. Coba semuanya tapi punya satu keunikan. Nah, itu yang harus dicari, itu keunikannya. Kalau nggak tahu juga, misalkan, aduh saya udah nyoba ini apa segala macam, tanya teman, tanya keluarga. Itu paling akhirnya, tanya keluarga. Setelah tanya keluarga, nanti dikasih tahu nanti sama keluarga. Kayak tadi misalkan kalau Safati di awal kan, akhirnya yang menilai diri kita adalah teman kita. Misalkan Mas Khobar, Mas Khobar apa gitu kan, terus Mas Yusuf apa gitu kan, Mas Jua apa segala macam. Itu kan punya kelebihan plus minusnya kayak gitu. Itu teman-teman. Ya. Nah, terus balik lagi ke cerita pondok tadi, akhirnya kita di pondok itu ada yang nggak bisa jual sama sekali, ada yang bisa jualan gitu kan. Dan saat itu yang sangat ke memorize itu, yang memorable itu ketika kita diturunkan di pasar, teman-teman. Jadi saat itu kita diturunkan di pasar apa ya, Ian ya? Pasar yang dekat sini, hah? Apa kebun? Ya kebun raya. Ya pasti berapa kilo dari sini ya? Setengah jam ya? Setengah jam, 1 jam. Iya ya. Ya itulah, kita diturunkan naik mobil apa? HS ya kayaknya ya. Apa itu mobil apa? Ya mobil gede itu. Mobil gede di sana dibawa ke mana? Ke pasar itu, kebun raya itu. Setelah di pasar, semuanya disita. Dompet disita, HP disita. Terus habis itu gimana caranya kita bisa dapat uang? Baliknya tetap dijemput tuh. Gimana caranya kita bisa dapat uang? Akhirnya berbagai macam. Teman-teman ada yang jadi bantuin orang kuli panggul, ada yang jualin apa segala macam. Terus ada yang pinjem barang orang terus dijualin segala macam. Nah, kalau saya pribadi, jadi dibagi tim, teman-teman. Dibagi tim 2-2. Dulu saya sama Mas Ambia. Ambia ini orang Aceh. Dia Kori. Suaranya paling bagus di sini. Kalau azan itu wah udah sedih lah ke hati gitu kan. Nyentuh banget. Suaranya paling bagus karena memang Kori juara ya di Aceh itu. Nah, dulu saya sama Mas Ambia. Saya tahu Mas Ambia punya potensi ngaji gitu kan. Tapi secara dagang Mas Ambia harus belajar gitu, dan saya punya potensi untuk menawarkan, menginfluence people, merayu orang gitu kan. Akhirnya yaudah kita kolaborasi Ambia. Apa bang yang kita daganginnya saat itu kita dagangin es kelapa muda, tapi nggak pakai modal, kita minjem es kelapa muda. Tapi es kelapa muda biasa harganya berapa sih teman-teman es kelapa muda? 3.000, 5.000 gitu kan. Tapi kita bisa sampai ngejual 20.000, 50.000 gitu kan. Apa yang kita jual? Kita nggak ngejual es kelapa muda ya teman-teman. Kita ngejual syaratnya. Ibu mau nggak setiap ibu beli es kelapa muda, kita bacakan satu ayat, satu surat, yang nanti setelah itu kita doakan ibu-ibu mau doa apa? Itu yang kita jual teman-teman. Yang tadinya harga es kelapa muda kita modal cuma 3.000 ataupun 5.000, tapi setelah kita kasih penawaran, kita kasih penawaran setelah ibu membeli kelapa muda ini, kita bisa bacakan satu surat itu. Tentu yang baca bukan saya, karena kalau saya yang baca nanti tetap di harga 5.000 mungkin ya gitu kan. Akhirnya yang baca Mas Ambia, dibaca dimurotalkan apa segala macam gitu kan. Ya udah dari situ. Jadi lucunya adalah, bayangin kita bawa es kelapa muda gitu kan ke lapak-lapak di kebun raya itu. Setelah mereka beli itu dibacain Al-Quran. Dibacain gitu kan, dibacain Al-Quran. Setelah itu udah dikasih, ini mas 10.000, ini mas 20.000 gitu. Nah itu bukan jual beli agama ya. bukan jual beli agama ya, tapi gimana caranya akhirnya yang dijual itu bukan barangnya teman-teman, tapi value-nya, nilainya.
Itu itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini yang menurut saya nilai positif yang harusnya tetap berlanjut ke teman-teman. Jadi dulu kita itu, karena saya suka traveling teman-teman. Teman-teman di sini suka traveling nggak? Jalan-jalan, jalan-jalan kemana? Pernah jalan kemana, Mas Robert? Pergi di Terawangan. Terawangan. Dari mana Juan? Mbak, nggak ada. Atau ada yang muda-muda pernah keluar NTB? Ke mana? Surabaya? Paling jauh lagi? Belum ada. Nah, nanti teman-teman azamkan dan niatkan, doain dalam hati wisudanya di Mekah. Wisudanya di Mekah. Bener, itu sesuatu yang impossible tapi nggak impossible, nggak menjadi sesuatu yang susah gitu loh. Dulu kita punya cita-cita, kita enak ya wisuda di Mekah ya gitu kan. Jadi saat itu akhirnya ya walaupun memang jalan ke sana sangat rintang ya, sangat luar biasa gitu kan. Dan saat itu belum bisa umroh mandiri teman-teman. Jadi kalau sekarang kan udah bisa umroh mandiri ya, jadi nggak usah pakai travel apa segala macam. Nah, jadi saat itu kita punya cita-cita untuk wisuda di Mekah. Tapi qadarullah memang masih ditunda. Tapi uniknya adalah kita bisa guyup dalam persiapan. Nah, persiapan itu salah satunya adalah kita terus berdagang. Jadi kita dagang, semua hasil dagangan kita itu dikumpulkan teman-teman. Dikumpulkan di satu kelompok, di satu bendahara, di mana dari bendahara itu nanti dia alokasikan, disisihkan. Misalkan, oh yaudah kita untuk syarat kita keluar negeri apa sih gitu kan? Satu, pembuatan paspor. Jadi dulu di angkatan kita semua orang punya paspor teman-teman, dan itu nggak dibiayain ayah, itu kita yang biayain sendiri dari hasil dagangan, gitu. Jadi setelah dagangan apa namanya yang tadi di kebun raya itu, kita minta izin ke ayah untuk dagang di Car Free Day. Nah di Car Free Day itu kita dagang bebas dagang apapun gitu kan. Salah satunya yang didagangkan adalah air mineral. Nah, air mineral itu saat itu sama. Sistemnya kayak tadi. Kita ngedagang bukan dagang air mineral, tapi kita dagang value-nya. Apa yang kita tawarkan ke mereka gitu kan. Dikasih motivasi apa segala macam. Akhirnya, sekali kita dagang itu seingat saya, nggak tahu tadi di remind sih sama Ustadz Fatih itu, kalau nggak salah sehari, saya tuh berdua sama Irul waktu itu, Mas Hoyrul itu dapat 600.000 sehari. Air mineral teman-teman. Air mineral doang. Makanya, wah gitu kan. Jadi dari situ tapi ditabung teman-teman uangnya untuk pembuatan paspor. Nah, jadi saat itu kita rame-rame saat ke imigrasi 10 orang 12 orang gitu kan. Mau kemana mas gitu kan? Mau jalan-jalan kita buat paspor dulu aja gitu. Mau umroh saat gitu kan. Ya walaupun ternyata memang apa qadarullah belum kesampaian umrohnya gitu kan. Tapi setidaknya first step-nya untuk buat paspor udah ada gitu kan. Itu teman-teman. Jadi guyup ini tuh harus dilanjutkan kalau bisa. Jadi teman-teman punya satu cita-cita untuk ini aja. Misalkan umroh, wisuda di Mekah, murah loh teman-teman sekarang. Jadi mungkin 20 juta udah bisa umroh di Mekah, nanti wisuda di Mekah gitu kan. Itu menarik. Boleh saat nanti di ini aja dibuat programnya saat. Jadi, oh iya siap insya Allah. Itu teman-teman. Iya, siap insya Allah. Nah itu teman-teman. Jadi pengalaman dagang dulu ya. Dan yang menariknya lagi waktu gempa Lombok teman-teman. Jadi waktu gempa Lombok itu, ketika Lombok gempa itu saya lagi asik-asiknya dagang teman-teman. Saat itu saya ngedagangin tas ketak. Tahu tas ketak? Tas dari rotan. Anyaman, ya kan, tas yang dari rotan itu saya dagangkan itu lewat Instagram, lewat sosial media apa segala macam gitu kan, sampai saya menembus pasar ekspor teman-teman. Jadi saat itu saya ngirim ke Turki, tapi cuma beberapa piece sih, nggak banyak, nggak satu kontainer enggak. Jadi kita sistemnya, karena perdagangan Indonesia Turki kan ada sistem just tip ya, kayak misalkan jasa titip apa segala macam gitu. Nah kita saat itu ngirim sampai 20 apa 50 piece gitu. Dan uniknya teman-teman, berkat itu ketika saya ke Turki,
saya ketemu sama pembeli saya. Dan apa yang teman-teman tahu, pembeli saya ternyata bukan hanya jualan tas ketak tuh cuma jualan recehnya dia. Utamanya dia jual apa? Mobil F1. Mobil balap. Jadi saya masuk ke kantornya, terus di Turki. Jadi waktu kita ke Turki, kita kunjungan, pas ke sana tuh, oh ya Pak, gitu kan, terima kasih selama ini udah kerjasama apa segala macam gitu kan. Ternyata ya utamanya dia jualan itu, mobil itu. Mobil F1 itu gitu kan. Itu yang menariknya gitu. Jadi di saat itu lagi asik-asiknya jualan tas ketak itu, ternyata gempa kan. Gempa dan beberapa teman-teman ngungsi tuh. Jadi dari 10 orang itu dari 12 orang 10-nya tuh ngungsi ke mana? 10 atau 7 gitu ya. Ada sebagian yang di sini soalnya. Beberapa yang di sini saya, Mas Alif yang di asli Lombok gitu kan. Nah, kenapa saya nggak memutuskan untuk mengungsi ke Jawa? Karena saat itu saya izin gitu kan, lagi asik-asiknya jualan gitu. Ya, saya ini deh pengen di sini tetap jualan gitu kan. Biar bisa berdayakan teman-teman juga yang di sini gitu kan. Jadi saat itu memang ketika posisinya gempa pun saya ngelihat kayaknya ada potensi yang bisa kita ramaikan. Dan saat itu kita buat campaign. Jadi kita buat campaign untuk ngebangun. Saya punya campaign waktu itu Lombok Bangkit. Lombok Bangkit ini itu campaign kita jualan tas ketak, jualan kain tenun apa segala macam untuk memulihkan lagi ekonomi di Lombok gitu. Jadi saat itu kita kampanye itu pernah dapat orderan itu kalau nggak salah sampai 50 juta, 30 apa 50 juta jual kain tenun ke Kementerian Pajak, Dirjen Pajak waktu itu. Saya dapat tender itu buat memulihkan Lombok. Jadi saya bilang ke teman-teman saya bantu dong gitu kan. Dapat tuh saat itu 20 apa 30 juta tendernya untuk ngejual kain tenun. Jadi banyak banget teman-teman potensi. Saya kalau dibilang saya bisa tinggal di Lombok, wah, saya pengen banget tinggal di Lombok karena potensinya banyak banget teman-teman. Itu dia. Pengen tuh. Nah, teman-teman gimana? Ada yang ditanyakan? Teman-teman sejauh ini ada yang udah pernah berdagang atau jualan selama hidupnya? Apa? Apa? Pakan. Pakan apa? Pakan ayam, kucing sama burung. Oke, menarik nih. Terus Mas Fahmi udah pernah jualan pakan ayam? Cuma 2 bulanan. Oh, kenapa? Allahu Akbar. Buka kios gitu berarti? Oke, terus Mas Igat pernah? Belum pernah jualan? Jualan mungkin dulu di pondok. Apa tuh? Jualan apa di pondok? Oh iya? Oke. Alat tulis. Pembelinya berarti teman-teman sendiri. Oh, menarik nih. Dia memanfaatkan, hati-hati teman-teman nanti didagang itu. Oke. Mas siapa? Yusuf ya? Belum pernah? Gak apa-apa. Nanti kalau ada tantangan jualan harus ini ya. Harus coba aja nggak apa-apa gitu. Terus Mas Juan? Belum pernah juga? Kalau nanti coba di semua hal di sini yang berkaitan dengan jualan coba aja. Terus Mas siapa? Hobar? Jual cilok. Jual cilok? Cilok di mana? Di rumah. Oh iya? Oke. Berapa lama? Lama? Sehari dapat berapa? Sepil dong? 300. Sehari 300 teman-teman, udah sebulan bisa 9 juta sendiri loh. Jualan cilok. Iya kan? Menarik. Itu teman-teman. Jadi apa ya? Sekarang tuh bahasanya kalau saya bilangnya bergerak dalam diam ya. Teman-teman nggak usah lah terlalu banyak posting di media sosial pencapaian teman-teman apa, pengakuan harus diakuin apa segala macam gitu kan. Teman-teman cukup aja fokus dengan tujuan teman-teman, fokus dengan keinginan teman-teman, dan dari situ insya Allah gitu kan teman-teman, ketika teman-teman bergerak dan terus gerak tapi tanpa ingin dipuji atau tanpa ingin dilihat orang lain, itu teman-teman akan merasa lebih enak lah gitu. Nah itu menarik, Sat. Yang jual cilok, Sat, bisa digandakan 10 gerobak aja udah 3 juta.
Iya, jadi tadi teman-teman, kalau sekarang tuh gak usah gengsi, dagang apa segala macem gitu kan. Bahasa saya adalah, Mas Hobar ini, misalkan sehari dapat 300.000, paling modal 150.000, ya kan? Modal paling 150.000. Kalau dagangan makanan itu setengahnya tuh pasti modal, setengahnya keuntungan gitu. Dengan dia jualan cilok, dia setara dengan pendapatan sarjana yang kerja di Jakarta. Sarjana yang kerja di Jakarta paling dapat 3-4 juta, ya kan? Tapi dengan dagang cilok dia bisa dengan cilok sambil ngafal, dagang cilok sambil apa, dagang cilok sambil apa gitu kan. Jadi makanya kenapa teman-teman harus punya mandiri ekonomi. Supaya apa? Supaya teman-teman punya kebebasan waktu. Pertama, bisa banyak sedekahnya. Gitu. Jadi kalau bicara sedekah itu, yang bisa sedekah unlimited itu cuma pengusaha, teman-teman. Cerita dikit, saya punya mentor. Jadi tadi, ya akhirnya setelah saya di Saudagar Tafis, saya lanjutkan kuliah. Terus setelah lanjut kuliah, lulus akhirnya masuk kerja ikut orang dulu 2-3 tahun, habis itu bangun usaha sendiri. Jadi sekarang saya dagang cabai, teman-teman. Saya petani cabai dan saya punya mentor cabai. Mentor cabai ini saya ini luar biasa. Jadi kalau teman-teman misalkan di mana di kampungnya ada petani cabai dan petani cabainya itu sukses, biasanya setidaknya rumahnya minimal 2 tingkat, teman-teman. Biasanya, ya kan? Atau pengepul sayuran lah, biasanya kayak gitu. Saya datang ke mentor ini, unik juga caranya. Jadi, saya tuh ketemu orang tuh unik semuanya, teman-teman. Saat itu kita lagi buntu untuk mendapatkan guru cabai. Jadi, saya setiap hal yang ingin saya dalami, saya harus ketemu gurunya, teman-teman. Jadi, misalkan tadi siapa? Mas Fahmi. Udah mulai dagang pakan gitu kan, pengen ngedalamin pakan, mau nggak mau harus ketemu gurunya, harus bahasanya belajar dari A sampai Z, pakan ini seperti apa, kayak gitu. Supaya apa? Supaya yang udah dilakukan oleh guru, ketika gurunya nyemplung ke jurang, setidaknya kita nggak usah ngikutin, kita cukup dengar ceritanya aja dan menjadi hikmah bagi kita, gitu kan. Makanya kenapa saat itu Nabi yang ketemu Nabi Khidir siapa? Iya, Nabi Musa kan? Ya akhirnya Nabi Musa dikasih tahu kan ceritanya, maksudnya jangan gini gitu kan. Ya tinggal nanti setelah diceritakan itu kita mau mendengar atau enggak gitu kan. Bahasanya kan gitu. Makanya kenapa satu hikmah yang paling berkesan ya itu cerita Nabi Musa itu kan. Nah, terus selanjutnya lanjut lagi. Nah, saya itu ketemu guru cabai ini juga unik. Uniknya adalah ketika saya buntu terhadap dunia percabaian, saya udah jalan sekitar 1 tahun. Ketika buntu itu, dan saya saat itu mengalami kerugian tim saya itu mengalami kerugian sekitar 800 sampai 1 M. Gitu. Jadi ketika rugi segitu kita udah pernah ngalamin, teman-teman. 800 1 M karena kesalahan kita. Nah, akhirnya saya pengen ketemu guru cabai. Bener nggak sih cabai ini menjadi sesuatu yang perlu kita dalemin gitu kan? Saya datang ke kota Magelang. Di kota Magelang saya nggak tahu siapapun. Cuma ada saudara saya aja. Dan saya cek di Google Maps. Ketik di Google Maps gudang cabai. Muncul tuh banyak. Wah, banyak ya gudang cabai gitu kan. Saya pilih dua gudang cabai yang sejalur dengan saya. Jadi saat itu saya tujuan dari Magelang mau ke Jogja. Magelang itu di utara, kayak misalkan dari Mataram ke Lembar lah. Kayak Mataram, jadi saya posisinya di Mataram, saya mau ke Lembar. Nah, di antara Mataram Lembar ini ada beberapa gudang cabai, dan saya pilih 2 gudang cabai. Yang satu namanya Mas Imam, yang satu namanya Bu Haji Mudrika. Mas Imam saat itu, qadarullahnya saya nggak ketemu karena beliau lagi umroh. Datang ke Bu Haji Mudrika. Nggak tahu siapapun gitu kan, saya nggak kenal Bu Haji nggak kenal saya. Ya udah, kenalan, assalamualaikum Bu, saya Fikri dari Jakarta segala macam, saya pengen belajar cabai gitu kan. Mas masuk segala macam diskusi. Pertanyaan yang pertama kali ditanyakan adalah, kamu udah umroh belum? Bayangin teman-teman, kita mau dagang cabai ditanyanya umroh dulu. Setelah ditanya, belum Bu, tapi saya udah ke Vatikan. Bayangin teman-teman, seorang alumni Saudagar Tafis, ya kan?
belum pernah umroh tapi udah pernah ke Vatikan City. Yo, ngapain gitu kan? Saat itu istighfar kamu masih istighfar gitu kan. Ngapain kamu ke Vatikan gitu kan? Iya, Ustaz. Berantem sama mau menjemput hewan. Oh, siap. Aman. Share lokasi ya. Saat itu dibilang sama siapa, sama Bu Haji Mudrikahnya itu, istighfar kamu Mas, tahun depan kamu harus umroh. Saat itu saya ketemu beliau 2022 dan ternyata doanya beliau nyampe di 2023. Nah, saat itu 2022 beliau nanya tentang umroh, dan tadi yang ini kan relasi tadi saya bilang yang bisa sedekah unlimited itu pengusaha. Kenapa bilang kayak gitu? Ternyata Bu Haji Mudrikah setiap Ramadan, teman-teman, setidaknya beliau mengumrohkan santrinya 3 orang, umroh Ramadan ya, dan mengumrohkan dirinya sendiri itu setiap bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Jadi setiap 10 hari bulan Ramadan terakhir itu Lailatul Qadar, dia pasti udah berada di Mekah. Dan teman-teman tahu harganya umroh bulan Ramadan itu 3-4 kali lipat umroh biasa. Jadi kalau misalkan umroh biasa harganya 20-25 juta, itu bisa 70-75 juta. Dan beliau tiap tahun. Dan mengumrohkan orang lain. Bayangkan misalkan, mohon maaf, misalkan nih, kita bukan pengusaha, secara pendapatan misalkan kita dapat gaji berapa juta sebulan gitu kan. Ya itu. Setidaknya kita menyisihkan gajinya itu kan ketakar. Misalkan kita gaji 10 juta sebulan gitu kan. Berarti kan kalau kita masih bahasanya kita belum jadi saudagar, 10 juta itu ya kita bisa sisihkan misalkan 20%, 30%, 2 juta atau 3 juta. Tapi misalkan kalau kita jadi saudagar, misalkan gaji kita nggak nentu, memang nggak nentu. Kadang sekarang ada penjualan, besok nggak ada gitu kan. Ya tadi, tapi kan misalkan sekalinya dapat sehari misalkan 100 juta, atau besoknya dapat 50 juta, besoknya dapat berapa gitu kan. Tapi dari situ akhirnya, wah alhamdulillah nih, hari ini bisa sedekah A, bisa sedekah B, bisa sedekah T. Jadi tadi, tujuan teman yang tadi, Ustadz Fatih kan di awal tadi bilang, apa yang menjadi motivasi teman-teman bangun tiap hari. Tadi ketika saya ngelihat teman-teman jawab, itu belum ada yang powerful, teman-teman. Coba nanti teman-teman ubah lagi. Misalkan, apa yang akhirnya ngebuat teman-teman bangun tiap hari misalkan. Saya punya 100 petani di desa saya yang perlu saya sejahterakan. Saya punya 50 anak yatim di desa saya yang perlu saya sedekahkan setiap harinya. Itu tuh teman-teman. Mimpi itu kalau bisa jangan terbatas kepada mimpinya teman-teman. Jadi cantumkan mimpi itu dengan keresahan yang ada di sekitar. Misalkan kita ngelihat kondisi Indonesia sekarang carut marut apa segala macam, hukumnya dimainkan gitu kan. Oh, mau nggak mau saya harus jadi naga ke-10 misalkan. Nah itu kan, saya harus menjadi orang terkaya di Indonesia biar saya bisa ngatur hukum Indonesia seadil-adilnya. Oh itu tuh, itu yang ngebuat akhirnya kalau nggak bisa tidur, nggak usah tidur deh gitu kan. Jadi yang ngebuat power energi kita, wah gitu kan, pengennya terus menghafal, terus bekerja, terus beribadah, terus berkhidmat untuk umat, ya itu tuh. Gitu. Jadi nanti misalkan ya tadi teman-teman cari masalah, misalkan Fahmi ada masalah di desanya, masalahnya apa? Atau misalkan Juan masalah di desanya apa? Misalkan, oh saya ngelihat di desa saya banyak janda-janda yang tidak terberdayakan. Mereka rentan apa segala macam gitu. Kenapa nggak mereka diberdayakan? Terus misalkan ada apa kayak tadi misalkan saya pengen deh mau umrohkan siapa kayak gitu. Itu teman-teman, ya. Di sini orang tuanya masih pada lengkap? Lengkap alhamdulillah. Ibu bapak masih lengkap? Teman-teman, selama ibu bapak masih lengkap, usahakan yang terbaik mungkin untuk diberikan ke mereka. Dan saya udah melakukan itu dan itu powerful banget. Powerful banget. Yakin teman-teman. Misalkan kita lagi dapat rezeki nih teman-teman, atau lagi dapat sesuatu yang menyenangkan, sebisa mungkin itu dibagikan ke orang tua, ibu atau bapak, dan selalu minta doa mereka. Tidak ideal apapun ibu bapak kita,
Tapi itu yang membuat kadang sesuatu yang nggak logis tiba-tiba logis, teman-teman. Sesuatu yang nggak bisa dicapai tiba-tiba bisa dicapai. Singkat cerita gini. Tahun 2022 setelah saya ketemu Bu Haji tadi, akhirnya saya banyak berdiskusi sama beliau terkait keislaman apa segala macam gitu kan, bagaimana beliau sedekah, bagaimana beliau bisa menjadi orang seperti itu gitu kan. Dan nggak banyak posting-posting di sosial media gitu kan. Ya udah Bu Haji dengan beliau yang udah haji 3 kali gitu kan, yang udah sering mengumrohkan, tapi ya tadi keep silent aja, yang penting terus bergerak gitu kan. Saat itu posisinya di akhir tahun 2022 pasar cabai saya menurun drastis. Yang tadinya permintaan setiap hari 500 kilo, 300 kilo gitu kan. Tiba-tiba permintaan seminggu cuma 2 kali, dan itu paling cuma 100-200 kilo. Sedangkan saya punya ibu-ibu janda yang perlu saya nafkahi itu 5 orang saat itu. Masih 5 orang. Terus qadarullah saat itu ibu itu belum umroh. Ayah udah umroh. Ibu belum umroh, dan saat itu saya memberanikan diri untuk menguras tabungan saya untuk mengumrohkan ibu. Berangkat mah gitu kan. Karena saat itu kejadiannya ibu tuh tipikal orang yang pemalu. Jadi ketika ibu pemalu, pengennya umroh itu harus ada yang nemenin. Sedangkan budget saya cuma ada 1 orang. Nggak mungkin saya bagi 2 untuk ayah dan menunda waktu itu. Saya nggak mau, ketika saya ada kebaikan, saya pengen dilaksanakan saat itu. Jadi kalau teman-teman ada kebaikan, laksanakan saat itu. Yakin kalau itu kebaikan, laksanakan saat itu. Nah, posisinya saat itu cuma ada budget 1 orang. Ya udah, akhirnya saya minta tante untuk, karena tante belum umroh dan tante berniat umroh tahun itu, tante umroh gitu kan dengan biaya sendiri. Saya nitip ibu saya ke tante saya. Terus saya bilang ke ibu itu, Mah, saya manggil mama, Mah, doakan satu market saya yang lagi mau saya tuju, semoga goal di November atau Desember. Jadi saat itu kita supply cabai segar dari petani ke pabrik, dan pabrik itu lagi down, ya kan, 50% lah pendapatannya. Terus saya minta doa untuk supaya saya didoakan bisa masuk ke gacoan. Tahu mie gacoan, teman-teman? Ya. Jadi kita satu supplier cabai utama mie gacoan. Nah, akhirnya saat itu ibu saya berangkat umroh, dan selang 1 bulan, teman-teman, di-approve. Kita jadi pemain utama Jakarta. Walaupun dengan banyak rintangan ya, ada sabotase apa segala, wah rintangannya banyak, dan wah luar biasa. Setelah jalan 4 bulan, ternyata benar kita jadi supplier utama. Dari Jakarta nyebar ke Bandung, prestasi kita dari Bandung nyebar ke Makassar nyebar ke Balikpapan, ke Ngawi. Jadi kita beberapa daerah kita support untuk gacuan ya. Gitu. Yang tadinya kalau kita bicara value of money ya, kita bicara nilai uangnya, yang tadinya dengan satu pabrik yang dulu kita tanganin, kita cuman bisa keuntungan paling 50 juta sehari, omset ya. Omsetnya mungkin 50 juta sehari gitu kan. Bahkan pernah ngalamin rugi 800 juta, tapi dengan adanya gacoan, alhamdulillah kita omset sehari itu bisa 100 sampai 150 juta sehari. Jadi kalau sebulan itu kira-kira 2 sampai 4,5 M. Gitu. Makanya tadi ayah cerita ke saya, Mas, gimana ya kalau anak-anak ini kita targetin 100 juta sebulan gitu kan? Bisa ayah gitu kan? Karena saya udah melewati itu, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi teman-teman harus punya cita-cita. Dan saya nggak pernah mencita-citakan posisi saya sekarang. Saya cuman melakukan kebaikan ketika saya yakin itu baik, dilakukan saat itu. Kayak tadi mengorbankan ibu, ya kan? Terus ngapain lagi kalau bisa menyisikan apa segala macam. Yang tadinya karyawan kita 5 orang, sekarang karyawan kita sampai 30 orang. Gitu teman-teman. Dan
uniknya akhirnya bertambah ke yang lain. Jadi sekarang saya nggak cuma cabai. Jadi selain cabai, saya jual beli mobil sekarang. Terus juga ada produksi sambal. Rencana bulan Oktober mau buka travel. Gitu. Jadi insya Allah, jadi akhirnya semuanya kayak domino efek, efek domino lah. Semuanya ada gitu. Nah, satu hal yang mau di highlight adalah tadi teman-teman usahakan bahagiakan orang tua. Gitu, bahagiakan orang. Sesulit apapun kita, usahakan kita bisa tegar kuat di hadapan orang tua. Jadi tadi misalkan kalau teman-teman, makanya saya pengen menantang tadi ketika saya kan orangnya senang menantang ya teman-teman ya. Ketika tadi teman-teman saya bilang, kenapa nggak umroh? Maksudnya kenapa nggak wisudanya ketika umroh nanti misalkan 1 tahun? Teman-teman harusnya ngasih tantangan lagi. Bang, kenapa nggak sekalian aja kita wisudanya bawa orang tua ke Mekah gitu kan? Wah, lebih powerful lagi teman-teman. Lebih powerful lagi gitu. Jadi kalau tadi saya nantang teman-teman cuman membawa diri teman-teman untuk wisuda ke Mekah gitu kan. Kenapa nggak teman-teman punya cita-cita, saya pengen wisuda dan orang tua saya hadir di Mekah. Oh, itu powerful banget. Setelah itu nanti teman-teman teng gitu kan, rezekinya. Yakinlah, pokoknya sesuatu yang teman-teman korbankan untuk orang tua, itu pasti nanti bakal Allah balas dengan yang tidak terduga. Itu teman-teman ya. Ada yang tanyakan? Udah. Ada yang diskusikan apa? Kita mau diskusi apa? Dan uniknya teman-teman, kita melakukan bisnis ini nggak pakai modal. Bisnis cabai ini, kok nggak bisa pakai modal bang? Gimana ceritanya gitu kan? Banyak kan orang yang ketika mulai bisnis kendalanya modal apa segala macam gitu kan. Dan saya membuktikan saya menjalankan ini nggak pakai modal. Saya mengcopy paste apa yang saya lakukan di kebun reok tadi, kebun reok tadi, pasar kebun reok itu. Saya dagangin es kelapa tuh nggak pakai modal teman-teman. Semua disita, dompet disita, HP disita. Saya minjem kan saat itu. Saya datangin satu pedagang es kelapa, terus saya bilang, saya pinjem dong dagangannya. Nanti saya balikin setiap 10 kejual, saya balikin, 10 kejual, saya balikin gitu kan. Dan itu yang saya copy paste yang tadinya mungkin receh ya, 3.000, 5.000, saya copy paste ke sesuatu yang besar di cabai. Akhirnya saya datang ke Bu Haji Mudrika tadi. Bu, saya mau dagang cabai. Saya pengen ningkatin penjualan saya yang tadinya cuma 100 kilo sehari, jadi 1 ton sehari. Tapi saya nggak punya modal. Bisa nggak ibu modalin 30 hari? Bisa mas. Dapat nih. Saya setiap hari belanja tanggal 1, dibayar tanggal 1 bulan depan. Dan saya tinggal mencari pembeli yang bisa bayar saya cash. Biasanya kita punya dagangan cabai, pembelinya nanti bayar cash, ya udah nanti kita puterin lagi uangnya, puterin lagi. Itu bisnis tanpa modal teman-teman. Bisnis tanpa modal itu bisnis kepercayaan. Modalnya kepercayaan. Gitu. Jadi teman-teman bisa menjualkan apapun gitu kan, asalkan teman-teman menjadi orang yang terpercaya. Ya sama kayak dulu lah. Kisahnya Muhajirin dan Ansor ya. Ketika kaum Muhajirin gak punya apa-apa, ya akhirnya ketika datang ke pasar itu kan, salah satunya siapa? Abdurrahman bin Auf ya? Apa Utsman? Datang ke pasar, nggak punya apa-apa, ya cuma dibekalin aja, udah nih, dagangin kambing saya, dagangin ini saya, gitu kan. Dari situ kan, nggak perlu lah pakai bar apa segala macam gitu kan. Jangan teman-teman, jangan berurusan sama bank, gitu. Karena keberkahan itu yang akhirnya melipat gandakan penghasilan kita. Gitu ya. Nah, Mas Khobar tadi punya satu gerobak 300.000 sehari. Kalau punya 100 gerobak aja, menjadi juragan gerobak. 300 kali 1.000, 300 juta. Kalau 100 ya, kalau 100 berapa? 3 juta tuh. Ya, sehari. Sebulan 90 juta, dagang cilok. Nah, sekarang teman-teman, sekarang tuh, tadi ya kalau kita bicara dagang ya, perdagangan.
Nggak masuk akal di dagang sekarang tuh. Nggak masuk akalnya adalah bisa teman-teman. Teman-teman tahu, saya dagang cabai di TikTok teman-teman. Saya dagang cabai, beneran ini. Nanti teman-teman kalau punya TikTok, buka TikTok saya, Gudang Cabai Nusantara. Saya dagang cabai di TikTok. Pernah rekor itu satu hari, saya ngejual 200 resi. Setara 100 sampai 200 kilo. Satu resinya 1 kiloan. Bahasanya adalah, ada 200 orang gabut, 200 ibu-ibu gabut, ya kan, yang nggak ada kerjaan, dia beli cabai di TikTok. Ada teman-teman. Ada teman-teman. Dan banyak sekarang di TikTok itu jualan apa jadi gitu kan. Dan nggak disangka aja gitu, karena se-powerful itu media. Jadi saran saya teman-teman balance. Jadi bahasanya teman-teman menghafal Quran jalan gitu kan. Tapi teman-teman jangan sampai lupakan wala tansa nasibaka minad dunya, ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman melupakan nasib teman-teman di dunia ini. Bahwasanya teman-teman menghafal Quran jalan, tapi teman-teman harus aktif juga di sosial media. Dalam arti aktifnya nggak harus flexing, teman-teman ngikutin wave-nya aja, ngikutin kalau kita main di laut, kita ngikutin ombaknya aja. Oh lagi rame nih sekarang ini, lagi rame ini. Kalau bisa nanti misalkan ya, kalau misalkan udah diizinin pegang HP, buat aja vlog, daily vlog apa segala macem gitu kan. A day in my life in Saudagar Tafis misalkan apa segala macem di TikTok apa. Atau gimana caranya saya bisa ngafal apa segala macam di TikTok. Mainin teman-teman sosial media. Semua itu bahasanya dia tadi, sosial media ini plus minus ya. Kalau nggak diisi orang baik, ya diisi orang jahat, ya kan? Daripada diisinya orang jahat, ya mending kita masuk juga. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Rencana mau dagang apa teman-teman ke depannya? Igat dagang apa? Hah? Belum ketemu. Mas Yusuf ada gambaran? Ikutin lagi dulu. Mas Juan? Belum ada gambaran. Mas ini? Kobar? Bisa, coba. Mas Wangi mau lanjut ini? Pakan? Insya Allah. Pakan itu Mas, kita tuh punya cita-cita gini. Kita punya cita-cita mengembalikan pertanian yang tadinya semuanya pakai kimia menjadi pertanian organik. Kenapa teman-teman? Karena sekarang pertanian bahan kimia itu udah merusak alam. Dan itu yang bakal bisa merusak kehidupan kita. Teman-teman sekarang ngerasain nggak ngelihat anak-anak kelas 3 SD, 4 SD, anak-anak SD lah, perempuan dah, secara fisik beda nggak? Beda banget kan? Itu dari mana? Ayam. Di ayam itu ada namanya growth hormone. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini difungsikan supaya ayam yang harusnya ayam kampung kan hidupnya berapa lama teman-teman? Lama kan hidupnya dia, untuk bisa dipotong dari indukan sampai itu kan lama banget kan? Dan dimasukkan ke growth hormone ini supaya yang tadinya ayam misalkan umur panennya itu 5 bulan, dia dipercepat jadi 2 bulan. Nah itu akhirnya yang menyebabkan anak-anak itu sekarang yang tadinya umur SD gitu kan, mohon maaf belum mengalami masa pubertas, tiba-tiba udah masa pubertas apa segala macam. Itu akibat growth hormone itu. Jadi semuanya tuh dikapitalisasi. Begitupun pertanian. Pertanian itu kalau teman-teman makan cabai, contohnya cabai aja. Sekarang tuh udah nggak ada yang, kita makan cabai tuh udah kayak makan bahan kimia. Semuanya isinya pestisida, kimia apa segala macam. Yang akhirnya kan mempengaruhi kanker, gagal ginjal apa segala macam di umur 30, di umur 20-an. Anak-anak diabetes apa segala macam. Nah, makanya tadi kita harus berdagang, tapi berdagangnya rahmatil alamin.
Mas Fahmi harus berdagang pakan, tapi pakannya gimana caranya biar sehat ayamnya dan sehat juga manusianya. Gitu. Banyak sekarang pakan-pakan buatan, pakan probiotik yang dimana pakannya berbasis bakteri, enzim segala macam gitu kan. Nanti diriset lah, nggak apa-apa. Itu ya. Teman-teman ada lagi yang boleh ditanyakan, diskusikan boleh. Mas Yusuf. Gimana caranya supaya kita yakin sama pelanggannya jadi orang yang profil? Ada gimana? Meyakinkan? Oke. Oke, siap. Sebenarnya kita harus menyamakan dulu nih sudut pandang. Introvert itu sesuatu yang banyak definitifnya, banyak definisinya. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Santai. Introvert itu banyak definisinya. Dan definisi yang saya pahami adalah introvert itu orang yang dia tidak bisa mengekspresikan ekspresinya di hadapan umum. Jadi orang introvert itu bukan orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, tapi dia tidak bisa agak sulit untuk mengekspresikan bahasa, jadi ekspresi dia di muka umum. Biasanya kalau orang extrovert itu kan kalau misalkan dia marah, ya marah banget, gembira banget gitu kan. Tapi dia orang introvert, dia sebenarnya bukan nggak bisa influence people gitu kan, tapi dia lebih kepada dia lebih menyembunyikan sisi itunya. Nah, tahu Raditya Dika? Raditya Dika tuh introvert loh, teman-teman. Coba nanti Mas Yusuf kalau misalkan merasa dirinya introvert, Mas Yusuf nonton stand up comedian Raditya Dika. Itu Raditya Dika tuh introvert ya. Dia tuh tipikal orang yang nggak mau ketemu orang. Bahasanya dia seharian di rumah itu lebih baik daripada saya ketemu orang. Bener bahasa dia. Tapi sekalinya dia ngadain stand up comedy, solo out terus 5 menit. Di satu kota 1.000, satu kota lagi 1.000. Cuman ngomong doang dibayar, ngomong doang lucu dibayar gitu. Tapi introvert dia. Nah jadi bahasanya introvert ini bukan, jadi jangan sampai introvert itu menjadi mental block kita. Jadi bahasanya jangan sampai gara-gara diri kita merasa introvert, kita dibilang nggak bisa menginfluence orang atau nggak bisa ketemu orang gitu kan. Bahasanya introvert itu bahasanya cuma buat-buatan lah gitu kan. Pada dasarnya setiap orang pasti akan ketemu orang. Walaupun kamu nanti misalkan jadi ustadz pun kan nanti harus ketemu orang kan, punya audiens apa segala macam. Nah paling tadi adanya adalah orang yang udah terbiasa bicara di depan umum gitu kan, atau yang belum terbiasa di depan umum gitu. Nah caranya gimana? Caranya adalah sesimpel gini. Kalau Mas Yusuf punya termin, atau nanti minta aja request ke Ustadz Aziz, termin, bicara depan termin aja. Kayak orang gila memang ya, kayak orang gila. Tapi bicara aja. Bicara misalkan kegiatan hari ini saya bla 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 bla. Saya punya cita-cita ini segala macam, tiap hari dilatih kayak gitu. Nanti udah kayak gitu, mulai ke temen diskusi apa segala macam gitu kan. Nanti udah ke temen, udah mulai coba ke orang baru apa segala macam. Atau sesimpel menyasarkan dirinya, jalan aja kemana, kesasar, mau nggak mau tuh harus nanya nanti. Nah itu, jadi latihan untuk menyasarkan diri. Jadi dari menyasarkan diri, akhirnya kita menanya ke orang apa segala macam gitu kan. Ya kayak tadi, sebenarnya ketika Mas Yusuf mengangkat tangan, ya itu menandakan bahwasanya udah nge-break mental untuk saya bukan introvert loh gitu. Jadi introvert ini cuman bahasanya adalah dia tidak pandai untuk mengekspresikan ekspresinya di depan umum, itu aja sih sebenarnya. Tapi masalah dia bisa menginfluence atau enggak itu masalah jam terbang aja. Jadi nanti gimana caranya Mas Yusuf terus aja melatih public speakingnya, melatih gaya bicaranya di depan umum gitu kan. Mungkin nanti ada kelas public speaking apa segala macam gitu. Atau misalkan bersolawat, misalkan kalau kita nggak nyanyi ya, bersolawat apa segala macam gitu di depan apa segala macam. Itu sih biasanya.
Yang paling penting setiap ada orang baru, usahakan tanya. Usahakan salam sapa sopan. Jadi misalkan ketemu orang di jalan, biasanya kalau orang acuh tak acuh gitu kan, selonong boy aja gitu kan. Tapi kan harusnya kita salam apa segala macam. Itu menandakan bahwasanya kita udah nge-break mental kita untuk nggak mau bicara dengan orang gitu kan. Gitu aja sih. Kamu boleh jadi introvert, kamu boleh nggak ketemu orang. Kalau misalkan kamu udah jadi orang yang super kaya, ya kan, biasanya ngapain juga saya ketemu orang gitu. Misalkan kalau saya udah punya gedung tinggi, saya udah punya apa gitu kan. Cuman biasanya jarang sih orang yang udah itu pasti tetap harus ketemu orang apa segala macam. Itu ya Mas Yusuf. Jadi terus aja latihan, terus aja bicara gitu. Tapi yang seperlunya. Ya kadang orang terlalu ekstrovert juga, aduh kesel gitu kan. Ada beberapa teman kita dulu dari 12 orang itu ekstrovert banget gitu kan. Rasa-rasanya pengen nimpuk aja kalau udah dia ngomong apa segala macam gitu kan. Wah, pengen lempar jumpa ya. Itu, ada lagi? Boleh, Mas. Gak apa, gantian Mas Omar. Jualan. Apa? Misalkan perusahaan misalnya punya produk atau barang yang dijual. Oke. Bagaimana cara untuk misal ada pembeli, bagaimana cara mempromosikan dan bagaimana cara meyakini bahwa produk kita itu ada kebenarannya, bagaimana Oke. produk kita ini bagus. Oke. Aduh, saya nggak ada laptop ya. Nanti kalau teman-teman ada laptop, nanti teman-teman bisa cari. Ada namanya dead water, kematian, air kematian. Jadi, bentar saya tunjukin sini aja. Ini teman-teman, dead water. Ini dia, kira-kira ini minuman apa? Apa? Air putih. Udah tahu ceritanya? Iya, ini air putih teman-teman. Bukan soda apa segala macamnya. Ini air putih. Dia ngejual air putih, tapi dia bukan ngejual air putihnya. Dia ngejual gaya. Jadi si ownernya ini dia ingin gimana caranya ketika seseorang itu masuk bar, masuk klub, ketika dia memesan air putih itu tetap dianggap gaya, tetap dianggap wah luar biasa lah gitu kan. Ya akhirnya dia ngejual air putih di dalam kaleng yang ditulisnya dead water. Jadi kayak metal lah. Memang target pasarnya orang-orang Metallica gitu kan. Jadi udah kayak jual soda, tapi ini air putih teman-teman, dan ini viral banget di Amerika. Dan ya tadi makanya dia akhirnya nggak ngejual air putih, tapi dia ngejual gaya, gengsi. Nah itu nanti next level teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan menemui bahwasanya ketika teman-teman punya produk itu jangan fokus ke produknya, tapi teman-teman ngejual solusi, ya kan, gaya, atau ngejual gengsi. Jadi kalau teman-teman punya produk misalkan apa nih, misalkan madu propolis gitu kan, atau misalkan daun kelor. Daun kelor buat apa teman-teman fungsinya? Tahu nggak daun kelor? Tahu yang kayak daun katuk gitu kan? Daun kelor itu fungsinya untuk meningkatkan ASI ketika ibu punya anak, ya. Jadi teman-teman jangan bilang, Bu, saya ngejual daun kelor. Enggak. Teman-teman bilang, Bu, saya ngejual sebuah produk yang dimana kalau ibu minum ini, ibu bisa meningkatkan volume ASI ibu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bukan ngejual daun kelor, tapi menjual solusi atas apa yang dirasakan oleh si pembeli. Teman-teman ketika ngejual, apa contohnya? Kasih contoh, pakan. Atau cilok misalkan. Jangan fokus ngejual ciloknya. Ngejual misalkan cilok kita kasih value. Misalkan cilok level. Misalkan ada level 1, level 2, level 3 gitu kan. Teman-teman yang suka pedes, main di level 3, beli level 3. Teman-teman yang nggak suka pedes gitu kan,
beli yang manis aja atau beli yang levelnya 0 gitu kan. Jadi udah ada tingkatan ininya, udah ada tingkatan ininya apa namanya masuk ke ranah hobi. Orang yang suka hobi pedes gitu loh. Jadi kalau kita ngejualnya cuman gitu aja. Kalau dia cuman ngejual air mineral aja, dia ya udah kayak air mineral yang ada di pasaran aja. Paling dijualnya 10.000 atau 4.000 gitu kan. Tapi kalau dia ngejual value-nya, gue ngejual nih gitu kan. Saya ngejual nih apa nama air mineral, tapi kalau diminum gitu kan. Kalau diminum berasa bergaya loh gitu kan. Padahal rasanya air mineral gitu loh. Nah itu, jadi value-nya itu. Jadi nanti kalau dirimu mau ngejual sesuatu, fokus ke solusi apa yang dipecahkan dari produk itu, atau pengalaman apa yang didapat pembeli ketika memakai produk itu. Contoh, Apple, iPhone, tahu iPhone? Dia ngejual HP nggak? Apa ngejual apa? Gaya. iPhone itu ngejual gaya gengsi. Bayangin, setiap launching ngantri, ya kan? Setiap launching pasti habis terjual gitu kan. Walaupun harganya semahal apapun. Harganya dia ngejual apa? Dia ngejual gaya. Orang misalkan nggak pakai iPhone terkini, waduh, ketinggalan zaman apa segala macam gitu kan. Nah itu tuh. Kalau udah masuk ke ranah itu gitu kan, harga udah nggak menjadi patokan, gitu kan. Saya teman-teman, yang paling nggak masuk akal saya, teman-teman tahu Gundam? Gundam tahu kan? Apa? Anime Gundam. Itu saya kemarin ketemu sama kolektor mainan kayak gitu. Harga satu pedang miniatur 4 juta teman-teman. Terus tahu kartu Pokemon? Ya kartu Pokemon. Itu kan ada koleksinya tuh. Saya bahkan baru tahu ternyata kartu Pokemon disertifikasi. Ada satu kartu teman-teman, kartu Pokemon, harganya 100 juta. Itu udah nggak masuk akal bagi saya. Itu udah masuk ke ranah hobi, dimana kalau bahasanya kalau dia ngejual kartu Pokemon, enggak, dia nggak ngejual kartu Pokemon, tapi dia ngejual sebuah status. Ketika orang ngebeli kartu Pokemon itu, dianggap orang kaya dong, ya kan? Jadi status yang dia jual. Itu, jadi nanti teman-teman kalau udah sering ketemu sesama pedagang atau pengusaha, banyak hal-hal yang di luar nalar lah gitu. Dan banyak orang gila-gila yang membeli barang tanpa ada maksud tertentu gitu. Kayak misalkan ada satu misalkan penjual lift, tahu lift, ya kan? Lift itu ketika dipasang di rumah, apa yang dia jual? Dia bukan jual liftnya, tapi dia jual bagaimana caranya seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang udah sepuh supaya bisa tetap turun naik dengan mudah lantai 1, lantai 2, lantai 3 di rumahnya. Kayak gitu. Jadi jualah sesuatu itu harus ada solusinya. Kalau teman-teman cuma ngejual, aduh saya ngejual cilok aja, udah nanti teman-teman berperangnya sama pedagang cilok lagi gitu kan. Gitu. Starbucks, kafe, walaupun di boykot sekarang ya. Apa yang dia jual? Gaya. Kopinya lebih enak kopi Ustadz kan tuh. Ya kan, daripada kopinya Starbucks. Ya, kopi Starbucks 60.000 satu gelas. Kopi Ustadz itu 60.000 bisa mandi kopi, ya kan? Jadi yang dia jual tuh presisnya, gayanya. Orang kalau nongkrong di Starbucks kan, waduh, rasa-rasanya kayak udah bangsawan gitu kan. Itu teman-teman. Jadi nanti dari produk itu, enaknya gini, biasanya kalau menentukan apa sih produk yang kita jual, biasanya cari dulu masalahnya, baru turunin ke produknya. Jadi bukan nemuin produk, baru dicocok logi ke masalahnya apa. Itu agak sulit biasanya. Nanti akhirnya memaksakan kalau misalkan kita udah nemu nih, misalnya produknya cilok gitu kan. Dari cilok ini masalahnya apa sih gitu kan. Ya akhirnya bingung kan gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu nih, oh ternyata gitu kan, orang-orang itu suka cemilan yang mudah, awet, terus juga gampang dibawa-bawa segala macam gitu kan. Akhirnya nanti diturunkan lah, oh gimana caranya buat cilok easy to go, kayak misalkan sosis so nice, ya kan, cilok tinggal hop doang gitu, bisa nggak gitu kan. Itu kayak gitu akhirnya nanti muncullah solusi-solusinya gitu. Jadi dari masalah diturunkan. Jadi teman-teman bukan jual produknya, tapi teman-teman jual solusi. Solusinya apa?
Itu teman-teman. Ada, tadi saya cerita juga, saya bilang, ayah mungkin Pondok Saudara Kertapis ini cocok kalau misalkan ngejual paket healing untuk orang-orang yang mumet kerja di kota. Tahu pesantrennya Ustadz Hanan Ataki? Jadi ada namanya, nanti di Instagram coba cari aja pesantren. Pesantren ini dia ngejual paket healing sekaligus kajian, harganya 2 sampai 3 jutaan. Dan ada orang yang mau nginep di hutan. Ini nginep di hutan, tapi hutannya ada bungalaunya gitu ya, ada burganya gitu. Nanti dikasih refleksi sama Ustadz Hanan, maksudnya dikasih ceramah apa segala macam gitu kan. Pulang-pulang dari situ fresh, healing, apa sih, mumetnya hilang apa segala macam. Nah, kayak gitu. Jadi dia bukan ngejual nginep di hutan ya, bukan ngejual itu, tapi dia ngejual kalau lu mumet, kalau dirimu mumet, ikut ini loh. Nanti setelah itu bakal fresh lagi pikiran. Nah, itu tuh. Itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada stepnya, step dagang, step usaha, fokus di solusi atas problem yang ditakuti oleh pembeli. Itu ya. Ada lagi yang mau diskusikan? Tadi? Aduh. Ngopi dulu. Moga-moga apa lagi? Biar bisa dapat yang lebih gampang Menuju? Oh. Kalau dibilang tipsnya apa, sebenarnya tadi parameter sukses setiap orang kan beda ya. Ya kan, setiap orang tuh sukses beda. Semalam baru banget semalam. Saya dapat tawaran dari agen asuransi. Nelpon saya, teman saya nelpon saya, terus dia nanya, "Mas, apa keinginanmu terdekat sih?" gitu kan. Keinginan saya terdekat apa ya gitu kan. Saya pengen wakaf tanah aja, saya bilang gitu. Wah, dia kaget kan dengan jawaban saya. Wakaf tanah. Lu nggak ingin ini, Fik? Kamu nggak ingin ini? Punya mobil, punya rumah, atau punya apa gitu kan? Aduh, bagi saya nggak deh gitu. Nanti dulu mendingan wakaf dulu atau apa gitu kan. Nah itu jadi parameter sukses setiap orang tuh berbeda, Mas. Jadi ada mungkin orang yang suksesnya ketika dia dianggap punya mobil satu gitu kan. Ada orang sukses ketika dia dianggap bisa bersedekah berapa banyak gitu kan. Nah ini parameter sukses itu berbeda, dan pada akhirnya yang bisa membuat tips sukses itu adalah diri kita sendiri. Yang pasti pertama adalah tentukan parametermu. Mas Yusuf ini ingin dikatakan sukses ketika apa? Misalkan, saya ingin dikatakan sukses ketika bisa bermanfaat untuk 1.000 orang. Atau ketika bisa membuka rumah yatim atau rumah tahfiz seperti ini dengan santri setiap tahunnya 100 orang misalkan kayak gitu. Itu misalkan parameter suksesnya. Artinya ketika kita udah punya parameter, kalau kita udah punya puncak yang akan dituju, maka kita akan tahu jalur pendakian mana yang akan kita tuju, yang akan kita lewati gitu kan. Misalkan kita mau ke Puncak Rinjani. Puncak Rinjani ada lewat mana aja nih? Misalkan lewat Sembalun. Nah, kan ada lewat mana lagi, lewat mana ini kan ada tuh. Gunung kan bulat kan, misalnya gitu. Umpamanya kayak gitulah. Sukses itu adalah puncaknya, dan tipsnya itu adalah gimana caranya kita bisa step by step ke arah situ. Yang penting on track aja dengan tujuannya. Misalkan kita punya cita-cita ingin menjadi pengusaha tambang misalkan. Kita ingin menjadi cita-cita pengusaha tambang. Tiba-tiba ada orang lain menawarkan usaha pertanian atau usaha apa gitu. Karena itu kan jalannya udah beda banget. Gitu. Nah, itu jadi fokus kepada tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa, dan dicicil. Namanya anak tangga kan bukan kayak lift yang bisa langsung to the moon, ya kan? Bukan kayak roket yang bisa langsung zoom gitu kan? Tapi tangga kan diukir satu langkah. Gitu. Kalau saya biasanya ketika saya punya target, saya kecilkan teman-teman. Kecilkan sekecil mungkin yang bisa masuk ke logika saya. Gampangnya gini. Coba teman-teman di bukunya coba tulis angka 1 miliar. Angka 1 miliar. 1 miliar itu nolnya berapa? Berapa?
1 miliar angka nolnya 9. Udah? Teman-teman, kalau saya tantang, teman-teman bisa nggak langsung dapetin 1 miliar sekarang? Nggak bisa, susah. Saya juga nggak bisa, teman-teman. Betul kan? Tapi coba teman-teman bagi. Sekarang di bawahnya tadi 1 miliar itu, tulisan 1 miliar dibagi, teman-teman. Ada tulisan hari, terus ada tulisan hari, jumlah produk misalkan. Hari, jumlah produk. Terus misalkan cabang, sampingnya lagi. Nih, saya simulasi di situ ya. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. Terus di bawahnya, coba teman-teman di sini hari, di sini sumber, jumlah, terus nanti di sini ada apalagi misalkan sumber, jumlah, misalkan cabang, nanti ada banyak lagi gitu kan. Coba teman-teman, misalkan kalau kita bagi teman-teman, misalkan teman-teman mau mencapai 1 miliar per teman-teman di umur berapa? Misalkan saya pengen mendapatkan 1 miliar pertama saya pada 1000 hari itu berapa? 3 tahun ya berarti ya? Ya 3 tahun kan? Ya 3 tahun. 1000 hari itu 3 tahun kan? 1000 hari gitu kan. Terus sumbernya misalkan saya saat ini punya sumbernya dari misalkan dari 10 pendapatan. Ya kan, misalkan ada sumber apa segala macam. Misalkan jumlah setiap mendapatkan 1 M pertama, teman-teman cukup konsisten 1000 hari untuk menabung atau mendapatkan 10.000, ya kan, dari sumber berapa? 10 sumber. Jadi biasanya cilok, yang dimana ciloknya itu ada 10 gerobak dan jadi kecil nggak teman-teman? Teman-teman cuma ngumpulin 10.000 aja, ya kan, sehari 10.000, tapi di 10 gerobak. Yang 10 gerobaknya itu ada di lembar itu ada 10, terus di apa? Insyaallah. Bismillah. Yuk, cukup insyaallah. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.